Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, momentum Hari Poluan ke-77 tahun 2025 ini menjadi pengingat betapa besar peran Poluan tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai agen perubahan, inspirasi dan pelindung yang humanis di tengah masyarakat. Dan kita akan berbincang langsung bersama sosok Poluan hebat yang akan berbagi cerita, pengalaman, dan semangat dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Bersama Kepala Bagian Kurikulum Bahan Ajar dan Pelatihan Lemdikat Polri atau Kabak Kurhan Jarlat, Lemdikat Polri Kombes Pol Ratna Setiawati. Ya. Selamat siang Kombes Pol Ratna Setiawati, sebelumnya saya beserta kru Polri TV ingin mengucapkan selamat Hari Poluan ke-77, Bu. Terima kasih Mas Faisal. Baik, Semoga kita semua selalu dalam amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa makna Hari Poluan ke-77 bagi Ibu? Silakan. Baik Mas Faisal, tentu saja makna Hari Pahlawan yang ke-77 ini adalah merupakan momentum yang sangat istimewa bagi kami. Karena apa? Karena secara pribadi kami bukan hanya melakukan perayaan seremonial belaka, tetapi juga saat ini kami merenungkan sejarah perjuangan bagaimana polisi wanita itu terbentuk. Di mana polisi wanita ini lahir di Bukit Tinggi tahun 1 September 1948. Saya teringat akan kehebatan enam wanita sejati yang siap berkorban, siap mengabdikan diri sebagai tonggak penegak hukum. Di mana pada saat itu tentu saja keterbatasan, mereka yang dari guru, dari penjahit, semuanya bersedia masuk menjadi anggota Polri. Nah, ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi merupakan sosok wanita pejuang yang sadar bahwa Poluan bukan hanya sebagai profesi, tetapi juga panggilan tugas yang melayani bangsa. Karena saat itu kita dibutuhkan keberadaannya di mana para perempuan dan anak-anak korban perang membutuhkan penanganan sebagai tersangka ataupun korban diperlakukan untuk ditegakkan hukumnya. Itu Mas Faisal. Jadi adalah momentum yang sangat istimewa bagi saya. Izin Mas Faisal. Baik, dapat diceritakan Ibu seberapa besar perubahan peran Poluan dari dulu hingga sekarang? Uh, Kalau kita lihat dari sejarahnya, tentu saja ini adalah sejarah perubahannya itu sangat signifikan. Sangat luar biasa. Subhanallah, luar biasa sekali. Apalagi di bawah kepemimpinan Kapolri saat ini memberikan ruang gerak yang sangat luar biasa kepada Poluan. Dahulu ruang gerak Poluan hanya sebatas pada bidang-bidang tertentu seperti pelayanan administrasi, melakukan pelayanan masyarakat dan menangani kasus perempuan dan anak. Tetapi saat ini sudah menembus batas. Bahkan kita sudah dilibatkan kepada tugas-tugas internasional. Poluan sudah ditempatkan di negara-negara yang berkonflik, terjun langsung di medan konflik hingga dipercaya mengemban misi perdamaian. Ini perubahan yang sangat signifikan bagi kami. Poluan pun diberikan kesempatan, tidak mengenal level pangkat. Pimpinan ini sudah memberikan ruang, bahkan berpangkat bintara pun disekolahkan di Akademi Kepolisian Turki dan mendapat ranking 1. Ini membanggakan bagi kami. Poluan hadir sebagai representasi kesetaraan gender di lingkungan kepolisian. Sebab apa? Kami berada di lingkungan yang rata-rata sebagian besar anggotanya adalah Polki. Ini membuktikan bahwa perempuan mampu berperan strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta kepercayaan kepada masyarakat. Itu Mas, jadi sangat luar biasa. Kalau kami boleh tahu Ibu, momen apa yang paling berkesan untuk Ibu selama Ibu bertugas sebagai Poluan, Bu? Saya tidak bisa mengatakan bahwa paling berkesan, tetapi setiap momen itu bagi kami adalah sangat berkesan. Kenapa? Karena setiap momen itu memberikan warna tersendiri. Namun kalau boleh bercerita, kami pernah dilibatkan atau diberikan kepercayaan oleh pimpinan menjadi Kapolres. Pada saat itu di Polres Tomohon, Sulawesi Utara yang jauh dari pandangan kami. Pada saat itu ada bencana alam yang memang yang memang memerlukan pendampingan dan keberadaan kami di daerah tersebut. Di satu saat kita terjebak karena kita tidak bisa melintasi dengan kendaraan apapun, berjalan cukup jauh. Tetapi di antara korban pada saat bencana alam itu terdapat
hukum tua. Hukum tua itu kalau di sini kepala desa. Kepala desa yang usianya pada saat itu mantan kepala desa yang usianya sudah renta 85 tahun. Dan saya tergerak hatinya untuk mendampingi beliau berjalan kira-kira 40 kilometer lah dari tempat kita bencana ke tempat yang akan dituju, tetapi dengan semangat dari pagi sampai dengan sore saya mendampingi beliau. Jadi itu momen yang paling berkesan. Saya berada di tengah-tengah korban bencana alam yang membutuhkan, tetapi diberikan energi oleh korbannya itu sendiri. Seperti itu, Mas. Itu yang paling berkesan. Dapat dijelaskan Ibu bagaimana Polwan berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Polwan itu sudah memiliki tag ya, sudah memiliki apa ya, kalau orang-orang di luar sana mengatakan kalau dengan Polwan itu nggak bisa main-main. Polwan itu tidak bisa diajak tipu-tipu, tidak bisa diajak kompromi. Jadi bagaimana berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini, kami sangat teringat dengan semangat yang digelontorkan oleh Bapak Kalim Diklat Polri, bahwa polisi adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Sehingga Polwan ini dapat berperan dengan cara yang khas, menggabungkan ketegasan sebagai aparat penegak hukum dengan kelembutan hati seorang perempuan. Dalam menjaga kamtibmas tentu saja Polwan tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi berupaya melakukan pencegahan terlebih dahulu, memberikan edukasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Win ya, dari mana tuh Mas? Dari yang dikatakan tadi dari Boyolali atau dari mana, yang dari Polda Jatim, bahwa kita melakukan edukasi, melakukan mediasi, pendekatan secara humanis. Kami meyakinkan kepada masyarakat bahwa rasa aman tidak tercipta dari kehadiran polisi bersenjata saja, tetapi juga dari polisi yang mampu memberikan rasa tenang, mau mendengar, mau memahami, dan merangkul masyarakat. Sehingga kehadiran Polwan mampu memberikan wajah kepolisian yang lebih humanis, sehingga masyarakat ke depannya tetap percaya bahwa Polri ini harus tetap ada. Itu Mas Faisal. Selanjutnya bagaimana Polwan mendekatkan diri ke masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak, Bu? Ya baik, karena Polwan ini apalagi dari sekolah polisi wanita ini menekankan metode pendidikan dengan slogan mother policing, di mana kita sebagai seorang perempuan itu adalah mendekatkan secara bagaimana keibuan itu, bagaimana humanis yang harus kita terapkan. Jadi Polwan hadir dengan hati, Mas. Kami berusaha menjadi jembatan antara institusi kepolisian dan masyarakat. Kenapa menjadi jembatan? Karena apalagi di saat ini kepercayaan masyarakat terus turun dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau beberapa orang tertentu lah yang mengatasnamakan Polri. Oleh karena itu kami hadir untuk bisa menjadi jembatan bahwa Polri ini ada di masyarakat. Polri ini bersama dengan masyarakat. Maka kami melakukan edukasi, melakukan sosialisasi tentang anti kekerasan, kemudian melakukan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, bahkan kemarin Polwan yang dilakukan oleh Subagdaya Polwan dan tim sudah melakukan pendekatan di tempat-tempat daerah yang membutuhkan. Sehingga Polwan ini hadir bukan hanya sebagai aparat, tetapi juga sebagai sahabat. Saya setuju tadi yang diungkapkan bahwa Polwan ini adalah sahabat anak. Polwan ini adalah sahabat para remaja. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan yang edukasi. Terima kasih, itu kuncinya, Mas. Apa pesan dan motivasi Ibu untuk para Polwan muda di seluruh Indonesia, Bu? Karena kami kan di Sepolan itu hampir 20 tahun lebih ya, sehingga kami adik-adik kami ini tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Kami minta kepada seluruh adik-adik Polwan muda di seluruh Nusantara, saya berpesan, jadilah Polwan yang berani, memiliki integritas dan tidak pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena dunia terus berubah. Tantangan semakin kompleks, tetapi jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian. Ingatlah bahwa setiap langkah pengabdian adalah bagian dari sejarah Polri. Kita tidak perlu takut bahwa kita hanya puzzle kecil yang mengisi puzzle-puzzle kepolisian ini. Tetapi percayalah, puzzle kecil yang kita tanamkan ini akan menghias
di tubuh Polri dan menjadi lebih indah. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena kesempatan kalian jauh lebih luas dibanding generasi kami sebelumnya. Pegang teguh nilai pengabdian, jadikan tugas sebagai ibadah, dan selalu ingat bahwa Polwan adalah simbol harapan sekaligus pelindung bagi masyarakat. Dan yang terakhir Bu, apa pesan untuk pemirsa Polri TV Bu? Nah, Polri TV seluruhnya kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan dua patah kata terkait apa yang harus dilakukan saat ini. Mengingat saat ini situasi kita juga saya tahu lah masyarakat menantikan apa ya, kesimpang siuran berita dan sebagainya. Oleh karena itu kepada pemirsa Polri TV di seluruh Indonesia menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada Polri dan khususnya kepada Polwan. Kehadiran masyarakat adalah energi bagi kami untuk terus bekerja dengan ikhlas dan profesional. Mari kita jaga kebersamaan karena keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas polisi, melainkan tanggung jawab kita semua. Semoga Polwan dapat terus menjadi inspirasi sahabat masyarakat, garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Baik, terima kasih Kepala Bagian Kurikulum Bahan Ajar dan Pelatihan Lemdikat Polri Kombes Pol Ratna Setiawati telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi Bu. Salam presisi. Sementara itu di Kalimantan Tengah, pemirsa dalam rangka Hari Jadi Polwan ke-77, Gerakan Aksi Reskrim Lindungi Anak atau Garda Polres Barito Timur menggelar kampanye Rise and Speak di SDN Desa Tangkan, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Jumat 28 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 43 siswa SDN Desa Tangkan, guru pendamping, serta relawan Garda yang hadir dengan membawa misi edukasi dan motivasi. Kampanye Rise and Speak merupakan bagian dari program sosial Garda yang bertujuan mendorong anak-anak agar berani mengekspresikan diri, menyampaikan aspirasi, serta membangun kepercayaan diri dalam kehidupan sosial dan lawan pelaku kekerasan seksual anak. Koordinator Garda Kabupaten Barito Timur, Bribka Fitriani menyampaikan dalam pesan tertulis bahwa Garda akan bernyanyi dan berdongeng perihal bagian tubuh yang tidak boleh dilihat, disentuh, ataupun difoto oleh orang lain. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak bermain kertas origami yang bertujuan untuk merangsang anak menjadi lebih berani untuk berbicara. Melalui kampanye ini, Garda berharap agar tumbuh kepercayaan diri anak-anak untuk berani berbicara apabila terjadi kekerasan pada dirinya ataupun teman-teman di sekitarnya. Dari Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan ke-77. Polwan Polresta Sidoarjo melaksanakan upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kusuma Bangsa, Kabupaten Sidoarjo pada Jumat 29 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kabakren Polresta Sidoarjo Kompol Ria Anggraini dan diikuti oleh seluruh anggota Polwan Polresta Sidoarjo. Dalam upacara tersebut, seluruh peserta dengan hikmat memberikan penghormatan terakhir kepada para pahlawan yang telah gugur. Kabakren Polresta Sidoarjo Kompol Ria Anggraini menyampaikan bahwa upacara ziarah rombongan di TMP Kusuma Bangsa ini adalah bentuk penghormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya polisi wanita, terhadap para pahlawan yang telah mendahului kita. Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan dedikasi seluruh anggota Polwan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta terus meneladani nilai-nilai kepahlawanan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat, Polda Kaltim menggelar gerakan pangan murah atau GPM secara serentak di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Sabtu 30 Agustus 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dirbinmas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Eri Dwi Herianto. Polda Kalimantan Timur menyediakan 5 ton beras untuk masyarakat. Rinciannya adalah 2,5 ton beras dialokasikan bagi masyarakat umum dan 2,5 ton khusus diperuntukkan bagi para pengemudi ojek online. Gerakan pangan murah yang digagas oleh Polda Kalimantan Timur ini disambut antusias oleh warga, khususnya masyarakat kecil yang sangat terbantu dengan harga beras yang lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dalam keterangan tertulis, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priyantoro mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan ini saya justru berada di bantuan sama ojek. Yang perlu disampaikan sih terima kasih ya sudah baik sama masyarakat. Mudah-mudahan benar-benar mengayomi lah. Gerakan pangan murah ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat. Polda Kalimantan Timur hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.